saya rasa perjalanan saya selama ini adalah perjalanan bersama dengan usaha memajukan bangsa, usaha memajukan masyarakat di dalam ataupun di luar pemerintahan. Jadi ini bukan soal menjaga eksistensi, ini bukan soal menjaga pemilih, tapi ini soal bagaimana kita memberikan manfaat, bagaimana kita bisa berkontribusi lewat jalur apapun juga. Dan seharusnya dia mulai membangun kekuatan sendiri, kemandirian dia itu akan ditentukan oleh akses dia pada masyarakat sipil gitu. Dan itu sebetulnya tadi betul, bikin partai politik, dan ada banyak tema yang belum disentuh oleh partai-partai yang ada sekarang. Misalnya soal lingkungan tuh, soal buruh segala macam itu kan bisa ada partai buruh, ada partai lingkungan misalnya, atau partai generasi milenial segala macam. Jadi jangan-jangan 1 dan 3 kalau suatu waktu berkuasa punya akses untuk melakukan kecurangan, pesan saya jangan pernah lakukan itu, karena akan lahir seorang pemimpin yang justru akan menjadi cacat bawaan yang ini sepanjang hidup akan diingat oleh orang. Tapi kalau mematikan orang kayak saya gampang, bunuh aja demokrasi. Begitu tidak ada demokrasi, maka selesai. Orang kayak saya, kayak Rocky, mati semua. Karena kita tidak ada lagi kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Maka beranilah kalian menjadi oposisi, beranilah kalian berbeda ideologi, seperti yang nyaring kalian suarakan saat kampanye kemarin. Karena rakyat butuh perbedaan, karena nantinya tidak semua rakyat akan setuju dengan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Menurut kalian bagaimana guys? Apakah Pak Anies Baswedan harus membuat partai sendiri atau bagaimana? Karena setelah Pilpres selesai akan ada pilkada ya, pemilihan gubernur di Jakarta pula. Nah teman-teman semua, banyak juga para netizen yang menginginkan Pak Anies mencalonkan diri untuk menjadi gubernur di Jakarta. Tapi kita semua tahu ya bahwasanya Pak Anies tidak mempunyai partai. Tentu Pak Anies harus mempunyai partai pendukung agar beliau bisa menjadi gubernur. Tapi sepertinya sudah tidak akan terjadi lagi ya, karena PKS sendiri sepertinya akan mengusung orang lain, yaitu bukan Pak Anies. Tapi di sini menurut Bung Rocky Gerung sendiri, mending Pak Anies membuat partai sendiri gitu. Apalagi saat ini rame juga di mana apakah Pak Anies akan bergabung dengan Pak Prabowo, berada di kabinetnya Pak Prabowo atau bagaimana. Tapi dari TV One pun menanyakan hal itu kepada Pak Anies pun belum bisa untuk menjawabnya. Tapi teman-teman semua, untuk para anak abah tenang saja ya, karena menurut gue pribadi Pak Anies orang yang bijak, orang yang cerdas. Jadi beliau kalau misalnya masuk ke kabinet, ngapain kemarin susah-susah harus membawa perubahan. Mending dari kemarin ngalah aja kan gitu. Mending lebih baik menjadi oposisi bersama dengan PDIP, kan keren tuh. Dan nanti di tahun 2029 berangkat lagi menuju Pilpres. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya wawancara dari Pak Anies, dan setelah itu akan kita lihat juga statement dari Bung Rocky Gerung beserta dengan Bung Refli Harun juga. Kita lihat videonya. Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak padahal ajakannya aja tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi, tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Jadi kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses. Ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Banyak pihak yang mungkin menunggu Bapak, bagaimana cara Bapak merawat suara yang kemarin sudah diperoleh Pak ya, 40 juta lebih, sekitar 24,95%. Menjaga eksistensi di panggung politik di tanah air ini Pak, agar tetap dikenal, agar tetap memiliki masa Pak Anies Baswedan. Yang akan dilakukan apa Pak? Ya, kita lihat nanti. Hari ini kami masih fase mau tutup buku nih. Jadi sekarang ini kita sedang membereskan hal-hal yang terkait administrasi, proses-proses yang kemarin ada di tim, ada berbagai tim yang kemarin ada.
Nah itu kita ingin tuntaskan itu dulu. Setelah itu baru kita menata untuk fase berikutnya. Tapi seperti saya sering sampaikan, bahwa semua yang kita kerjakan di masyarakat dan ketika sampai kepada kebijakan publik, itu disebutnya politik, tapi intinya adalah peran di masyarakat, itu adalah pengabdian, panggilan tugas. Panggilan yang muncul dari masyarakat, panggilan masyarakat itu bisa dari partai politik, bisa dari lingkungan, bisa dari pemerintah, dari mana saja, itu adalah medan pengabdian. Dan saya itu bekerja untuk mendorong kemajuan, mendorong perubahan, itu dilakukan baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Dan kita sudah membicarakan mengenai keadilan, kesetaraan jauh sebelum berada di dalam proses politik kemarin. Jadi saya rasa perjalanan saya selama ini adalah perjalanan bersama dengan usaha memajukan bangsa, usaha memajukan masyarakat di dalam ataupun di luar pemerintahan. Jadi ini bukan soal menjaga eksistensi, ini bukan soal menjaga pemilih, tapi ini soal bagaimana kita memberikan manfaat, bagaimana kita bisa berkontribusi lewat jalur apapun juga. Wah, udahlah pokoknya paling benar Pak Anies buat partai saja gitu ya, seperti usulan dari Bung Rocky Gerung. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dengarkan ya percakapan Bung Rocky Gerung kali ini. Ini dia videonya. Dan dia juga sudah mengucapkan selamat pada Prabowo dan Gibran. Kan orang akhirnya bertanya kepada dia, kemana nih Anies? Dan yang paling mungkin seperti yang Anda sebutkan tadi ya, menurut saya akan lebih bagus kalau dia bikin partai politik gitu. Mahkamah Konstitusi juga sudah waktu itu sudah mengamanatkan bahwa parliamentary threshold itu diubah begitu. Jadi tidak lagi 4% tapi diturunkan. Artinya potensi untuk bangun partai politik dan masuk ke parlemen relatif lebih ringan dalam tanda petik gitu. Jadi kalau Anies mau jujur atau mau terus menjadi pemimpin, dia mesti investasi dari sekarang sikap integritasnya itu tidak perlu seolah-olah akan kehilangan pamor kalau nggak jadi gubernur lagi itu. Dan seharusnya dia mulai membangun kekuatan sendiri, kemandirian dia itu akan ditentukan oleh akses dia pada masyarakat sipil gitu. Dan itu sebetulnya tadi betul, bikin aja partai politik. Dan ada banyak tema yang belum disentuh oleh partai-partai yang ada sekarang, misalnya soal lingkungan tuh, soal buruh segala macam itu kan bisa ada partai buruh, ada partai lingkungan misalnya, atau partai generasi milenial segala macam. Jadi mulai membaca satu jenis politik baru yang basisnya bukan konstituen politik lama kan, harusnya Anies bicara begitu tuh. Ya. Dan sebenarnya modal Anies sudah ada ya, kalau kita lihat program dia yang cukup bagus pada waktu itu, Desak Anies, yang disambut oleh anak-anak muda berbagai kota. Kalau itu kemudian dikapitalisasi, itu kan jadi menarik, ini jadi satu gerakan politik berbeda saya kira dibandingkan dengan partai-partai politik yang ada yang banyak dikuasai oleh orang-orang tua dan dengan paradigma yang berbeda gitu. Ya itu yang ingin kita usulkan atau kita desakkan pada Anies. Dia mulai berpikir dengan cara yang tadinya selama pemilu justru menguntungkan dia tuh. Demikian juga PDIP. Saya kira PDIP akan lakukan konsolidasi ideologi, pendidikan politik akan diperkuat, kaderisasi akan ditumbuhkan di daerah-daerah. Jadi kita lihat ada kelengkapan baru. Kendati dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi Pak Prabowo, tapi dia akan dibayang-bayangi oleh politik baru Anies, sebetulnya new kind of politics, itu anak muda dan green politics, dan politik ideologi dari PDIP yang kembali memperkuat dalih-dalih Soekarno, terutama tentang kesetaraan manusia, kerakyatan, dan humanisme internasional. Jadi bagus betul kalau Ibu Mega juga mulai set up satu pendidikan politik yang betul-betul berdasarkan pada ideologi yang kuat, tapi dengan tuntunan metodologi yang terandal. Itu intinya kan. Sehingga kekuasaan Pak Prabowo dan Gibran ini akan dibayang-bayangi oleh dua tokoh, yaitu Anies yang berupaya untuk ambil slot generasi muda, ambil slot environment, dan Ibu Mega yang akan ambil slot ideologi kerakyatan. Itu enak betul kan. Nah, Prabowo tentu akan ditandingi oleh dua stream ini, stream ideologi dari PDIP dan stream recent issues, isu-isu mutakhir oleh Anies.
Ya, ya. Saya dalam 2 hari ini diskusi dengan banyak teman-teman muda dan menganggap kami nggak lumpuh loh, Bang. Kami justru menginginkan seperti yang Abang dan Hersu sering sebutkan itu, ini mesti membusuk dulu. Jadi ide membusuk itu ada di mereka. Jadi bagi mereka ya kita tunggu aja membusuk. Nah mestinya paradigma terbitnya lahan subur baru itu dipahami oleh Anies kan. Nah, itu intinya kan. Jadi bagi anak-anak muda sekarang mereka tahu oh begini toh politik. Nah kami ingin politik yang bukan begini, yang bukan didasarkan pada kilaunya cincin. Kira-kira begitu bagi mereka tuh. Itu lagi. Kirain udah mereka yang sebut begitu. Oke. Masih sempat nyambung ya Bung Rocky ya ke kilauan cincin. Ya tadi Bung Rocky mengusulkan agar Pak Anies mending membuat partai saja agar tetap eksistensinya itu tetap tinggi gitu ya, dikenal oleh masyarakat. Dan juga karena beliau sudah mencetuskan desak Anies itu ya, bisa dikolaborasikan lagi, bisa diperbesar lagi gitu kan, mantap lah pokoknya ya, anak muda banget gitu loh. Lalu juga jangan sampai Pak Anies masuk ke kabinetnya Pak Prabowo, mending menjadi oposisi saja. Karena ketika nanti Pak Anies masuk ke kabinetnya Pak Prabowo, wah kayaknya udah gak seru lagi gitu loh. Ngapain kemarin berdebat-debat lama-lamaan kan, capek-capek gitu kalau ujung-ujungnya campur juga gitu kan. Mending jadi oposisi dong biar keren. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Yang ingin saya katakan adalah kalau memaknai Pilpres itu hanya soal menang-menangan, saya kira per tanggal 22 April kemarin ketika MK memutuskan putusan akhir siapa yang menang jadi presiden, saya kira sudah selesai, tak ada perdebatan apapun. Tapi yang kita inginkan tentu saja siapapun nantinya yang berkompetisi secara umum, entah 1, 2, dan 3, kalau punya akses terhadap kemewahan untuk melakukan kecurangan, punya akses untuk memobilisasi bansos, menggerakkan aparatus kekuasaan, menggerakkan aparat desa, menggerakkan PJ kepala daerah, itu harus dihindari. Tentu yang kita inginkan adalah satu proses pemilu yang bermartabat, berkualitas, sehingga presiden terpilih itu bukan presiden yang banyak dijemooh dan dibully. Karena hakikat dari demokrasi itu kan bukan hanya soal kalah menang, tapi yang paling penting adalah presiden terpilih itu tentu diterima secara kolektif, kolegial, secara rasional, dan itu tidak dipertentangkan oleh pandangan-pandangan etik apapun. Itu yang sebenarnya kita inginkan. Nah yang kedua, yang saya khawatirkan adalah apa yang terjadi pada hari ini, perdebatan-perdebatan di MK, para hakim berdebat pakai dalil-dalil yang kuat, ini hanya terjadi sesaat dan kita lupa di 2009 nanti bahwa mereka yang bertanding ini akan menggunakan cara-cara yang sama dengan cara-cara curang, dengan cara apapun, karena proses pembuktian kecurangan itu per hari ini tidak pernah terjadi baik di Bawaslu ataupun di Mahkamah Konstitusi. Kalau ini yang terjadi, saya kira pemilu ini hanya soal ganti waktu, pemilu hanya soal ganti orang, pemilu hanya soal ganti presiden dan ganti yang lainnya. Tapi secara substantif tetaplah kecurangan itu menjadi instrumen untuk memenangkan segala-galanya. Itu yang saya khawatirkan. Makanya di awal saya ngomong, jangan-jangan 1 dan 3 kalau suatu waktu berkuasa punya akses untuk melakukan kecurangan, pesan saya jangan pernah lakukan itu. Karena akan lahir seorang pemimpin yang justru akan menjadi cacat bawaan yang ini sepanjang hidup akan diingat oleh orang. Siapapun Anda yang akan berkompetisi. Begini, hidup ini kan soal pilihan, a matter of choice. Kita di sini ini bukan orang yang nggak punya pilihan. Kalau kita mau ikut dengan kekuasaan, kita bisa memilih ke sana. Tapi kalau kita mau di luar kekuasaan, kita juga bisa memilih. Tetapi apapun pilihan tersebut, pastikan bahwa itu didasari pada value, nilai. Jadi apa sih yang Anda perjuangkan? Kalau Anda memperjuangkan posisi, maka ketika posisi didapat, selesai perjuangan Anda. Tapi kalau Anda memperjuangkan value, maka apapun Anda dimanapun, ya, Anda tidak akan pernah selesai. Karena value itu terus kualitatif. Misalnya kita memperjuangkan demokrasi, itu unfinished project. Terus menerus kita akan perbaiki. Karena itu sebagai warga negara kita berpartisipasi. Misalnya besok-besok apa challenge kita? Bagaimana membuat undang-undang pemilu yang sedikit mungkin bisa mengurangi potensi kecurangan misalnya. Atau bahkan membuat undang-undang Mahkamah Konstitusi yang bisa memberikan Hakim MK sebuah power yang lebih mencerahkan misalnya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, itu kan soal pilihan saja. Yang paling penting adalah saya bilang sama lawyer 02 Otto Hasibuan, Bang,
Kalau saya nggak dikasih jabatan, nggak dikasih uang, insya Allah itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mematikan orang kayak saya gampang, bunuh aja demokrasi. Begitu tidak ada demokrasi, maka selesai. Orang kayak saya, kayak Rocky, mati semua. Karena kita tidak ada lagi kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Itu saja sesungguhnya. Karena itu, bagi saya berjuang ini adalah berjuang bagaimana kualitas demokrasi kita lebih baik, termasuk kualitas hidup kita lebih baik. Soal posisi dan lain sebagainya itu soal yang kecil. Masalahnya adalah Anda percaya enggak pemimpin yang baru terpilih ini akan menjaga kualitas demokrasi? Saya tanya, kira-kira nanti pendukungnya berapa lama untuk mengadukan saya sama Rocky Gerung ke Bareskrim Mabespori? Kalau kerjanya mengadukan seperti kemarin, pakai Undang-Undang 1 1946, menyampaikan berita, mati demokrasi kita. Anda pengen mati demokrasi kita? Kalau Anda pengen mati demokrasi kita, maka nggak ada nilainya perjuangan tahun 98. Itu yang kita jaga instead of ngomong soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu yang paling esensial. Makasih. Nasdem dan PKB kabarnya akan bergabung dengan pemerintahan. Jika itu yang terjadi, maka hanya akan menyisakan PDIP dan PKS sebagai oposisi dengan suara di parlemen hanya 25% atau hanya 1/4 dari total suara parlemen. Itu pun jika PDIP dan PKS tidak ikutan gabung. Kalau benar terjadi demikian, maka Indonesia ini benar-benar negara dagelan yang dikuasai oleh parpol-parpol yang konyol. Parpol-parpol yang rela menukar ideologi mereka dengan kekuasaan. Karena buat apa kemarin parpol-parpol itu membuat kubu 01, 02, dan 03? Buat apa kemarin ada ideologi yang bernama perubahan, keberlanjutan, dan perbaikan? Buat apa kemarin ada debat capres-cawapres? Apa gunanya ada pilpres? Buat apa semua parpol itu kemarin mati-matian berusaha mempromosikan ideologi mereka sebagai yang paling baik bagi bangsa dan negara ini? Jika semua ideologi kalian pada akhirnya hanya berubah mengikuti ideologi sang pemenang. Jika ideologi yang kalian bangga-banggakan itu akhirnya hanya berubah menjadi sampah yang bercampur dengan sampah bekas baliho dan poster capres-cawapres. Dan dengan bangga kalian bungkus sampah itu dengan dalih semangat Pancasila dan gotong royong. Kalian tidak lebih daripada parpol pengecut yang menutupi ketakutan kalian dengan narasi demi perdamaian. Kehausan kalian akan kekuasaan telah mengorbankan kepentingan rakyat untuk memiliki pilihan dan kebebasan menyatakan pilihan. Karena kalian telah menghilangkan pilihan tersebut. Karena kepengecutan kalian untuk memilih jalan oposisi telah mengkhianati suara rakyat. Kemarin saat kampanye kalian telah memecah belah rakyat dengan menciptakan kubu 01, 02, dan 03. Tapi kemudian kalian lepas tanggung jawab dan bergabung dengan ideologi 02. Kepada Partai Nasdem, PKB, PDIP, dan PKS, jika kalian meyakini bahwa Indonesia masih milik rakyatnya, maka beranilah kalian menjadi oposisi. Beranilah kalian berbeda ideologi, seperti yang nyaring kalian suarakan saat kampanye kemarin. Karena rakyat butuh perbedaan, karena nantinya tidak semua rakyat akan setuju dengan pemerintahan. Jika kalian masih menghargai suara rakyat, maka jalankanlah hak angket kalian. Wahai Nasdem, PKB, PDIP, dan PKS, milikilah sedikit saja harga diri untuk menjadi oposisi. Salam semangat antitesa 24. Mantap sekali, harga diri untuk menjadi oposisi. Jangan menjadi sampah yang kemarin ideologinya diperjuangkan, malah saat ini merapat kepada kekuasaan. Kan konyol ini namanya. Bener kata abang ini ya. Lanjutkan hak angket. Karena dengan hak angket semua akan terbuka lebar, terlihat gitu loh. Masyarakat pun bisa melihat. Oke teman-teman semua, di akhir video ya, kita lanjut lagi ke videonya. Salam logika. Ingat ya, kalau kalian merasa tertipu, kecelek, diprank, jangan salahkan diri sendiri. Karena jujur, gua juga kena prank, tertipu, dan kecelek. Bahkan gua yakin nih, banyak sekali orang yang merasa kecelek. Kenapa bisa begitu? Gua pikir dulu ada program 2030 Indonesia Emas. Emasnya itu apa? Ternyata emasnya Mas Gibran.
Tapi benar juga sih sebenarnya, bayangkan 2024 sampai 2029 presidennya Prabowo. Nah, dari 2029 ke 2034 presidennya Mas Gibran. Itulah 2030 Indonesia emas. Kapan lagi kita punya presiden bisa dipanggil Mas? Ayo ngaku. Kecelek kan? Bener juga ya kata bapak ini ya. Mungkin itu yang dimaksud ya. Aduh, kok baru ngecun gua, bos. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Pak Anies buat parpol ya.